Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Dinda Putri, NPM 202045500319 dari kelas R4D. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penghawaan alami dan penghawaan buatan. Manusia membutuhkan lingkungan ruang udara yang nyaman atau yang disebut dengan thermal comfort untuk melakukan aktivitas secara optimal. Bila ruang udara terasa panas dan pengap, pengguna akan merasa terganggu dan tidak dapat melakukan aktivitas yang tenang dan sehat. Tubuh manusia secara terus-menerus akan menghasilkan panas, maka dari itu dibutuhkan kenyamanan termal untuk membuang panas yang berlebihan ini. Agar memberikan kondisi yang nyaman secara terus-menerus dalam suatu bangunan, sistem penghawaan harus mempertahankan keseimbangan antara kondisi termal, atmosfer dalam, dan kondisi iklim yang terus-menerus berubah di luar dan di dalam ruangan itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang penghawaan alami terlebih dahulu. Penghawaan alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen yang terbuka seperti ventilasi, jendela, dan pintu yang dapat dibuka tutup sesuai kebutuhan. Menurut rekomendasi pemerintah untuk rumah tinggal sederhana, ruang-ruang minimal mendapatkan ventilasi seluas 5% dari luasan ruang. Faktor ventilasi dan orientasi matahari sebagai dua faktor yang terkait dalam perancangan bangunan. Keputusan rancangan dengan mempertimbangkan sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan pemanfaatan energi untuk pengkondisian atau penghawaan udara dan pencahayaan buatan. Pertimbangan utama dalam perancangan optimalisasi penghawaan alami adalah dengan menganalisis datangnya arah angin. Ada teori penataan massa bangunan yang dibuat berselang-seling hingga aliran air dapat lebih lancar tanpa tertutupi salah satu bangunan. Untuk penataan ruang dalam bangunan juga dapat diatur hingga ada aliran angin dari lokasi ruang yang dingin menuju ke lokasi ruang yang panas. Perlu diwaspadai pula bahwa angin ini terkadang membawa debu. Lingkungan luar yang penuh dengan polusi udara berupa tanah atau pasir berpotensi menerbangkan debu hingga terbawa angin masuk ke dalam bangunan. Untuk mengantisipasi, selayaknya di sekeliling bangunan ditanami pepohonan atau rumput sebagai filter debu sekaligus pendingin suhu. Kelebihan penghawaan alami yaitu kesejukan udara alami, hemat energi, dan ekonomis. Kekurangannya, ruangan cepat kotor oleh debu yang masuk. Kemudian, temperatur dan kelembapan udara tidak dapat dikontrol. Dan yang terakhir, memiliki banyak bukaan. Yang terakhir adalah sistem penghawaan buatan. Untuk mendapatkan kondisi ruangan yang memenuhi thermal comfort harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan yang kita inginkan. Maka digunakan penghawaan buatan atau air conditioning. Walaupun memerlukan biaya awal dan perawatan tinggi, serta dengan memanfaatkan pendingin freon berdampak tidak baik dalam lapisan ozon di atmosfer. Tujuan dari sistem pengendalian penghawaan ini adalah memberikan kondisi suhu dan suasana yang nyaman yang dicapai dengan mengolah dan mendistribusikan udara yang disejukkan ke seluruh bangunan. Untuk mendapatkan sistem dan kapasitas pendingin yang tepat, maka perlu diketahui besarnya beban kalor pada ruangan agar AC mampu menghapus beban kalor tersebut sehingga suhu dan kelembapan udara tetap nyaman. Beban kalor tersebut ditentukan oleh yang pertama hantaran panas radiasi matahari, yang kedua hantaran panas secara transmisi, yang ketiga hantaran panas ventilasi atau infiltrasi. Yang terakhir atau yang keempat adalah beban panas item, yaitu manusia dan peralatan elektronik atau mesin. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka di dalam desain bangunan yang menggunakan penghawaan buatan harus mempertimbangkan yang pertama bentuk beraturan agar memudahkan perancangan sistem penghawaan. Yang kedua, usahakan sejajar dengan arah aliran angin. Yang ketiga, plafon dibuat relatif rendah kecuali untuk pertimbangan fungsi ruangan, seperti ruang akustik dan lain-lain. Terdapat 3 jenis sistem AC atau air conditioning. Yang pertama adalah self-contained unit,
digunakan pada ruang kecil atau terbatas. Yang kedua ada split atau terpisah, digunakan pada ruang yang terpisah lokasinya atau mempunyai lokasi penghunian terpisah. Yang ketiga ada sentral, digunakan untuk ruang besar atau bangunan tinggi dan bangunan yang memerlukan pengkondisian udara dalam jumlah besar. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.